Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Bapak akan membahas penilaian harian yang kemarin, ya. Mohon disimak. Di dalam penilaian harian ini terdiri dari 20 soal. Kita coba bahas satu persatu, ya. Oke. Berikut ini merupakan contoh dari hukum Newton 1. Hukum Newton 3. Hukum Newton itu kita bisa ulas, ya. Yang pertama itu tentang kelembaban, kedua tentang kecepatan, yang ketiga tentang aksi dan reaksi. Coba kita lihat. Di sini manakah yang aksi reaksi? Di sini semakin menekan gaya ke bawah, maka semakin tinggi. Nah, ini aksinya menekan ke bawah, reaksinya ke atas. Jawabannya. Coba kita lihat yang lain. Mendorong troli semakin berat, maka ketika beban ditambah. Ini hukum Newton 2. Posisi badan terdorong ke depan ketika mobil direm, ini Newton pertama. Bola ditendang semakin cepat ketika gaya yang lebih besar, ini Newton yang kedua. Jadi jawabannya. Berikut ini yang merupakan gaya sentuh dan tak sentuh secara berurutan. Sentuh dan tak sentuh itu ditentukan dengan kontak, ya. Kalau terjadi kontak maka sentuh. Nah, dari sini manakah yang sentuh? Yang pertama adalah bisa gaya tarik atau gaya gesek. Dan di sini tak sentuhnya yang mana? Tak sentuh berarti tidak ada kontak, berarti gaya tarik dan gaya gravitasi. Ya. Yang ketiga, berikut ini yang tidak mungkin terjadi ketika benda dikenakan oleh gaya. Gaya itu menyebabkan benda pertama yang diam jadi bergerak. Kemudian bisa terjadi perubahan arahnya. Ya, kemudian bisa juga terjadi berubah bentuknya. Misal kaleng dipukul, maka kaleng itu akan remuk atau jadi gepeng. Sedangkan kalau massa, ya, batu dipukul-pukul walaupun hancur, dikumpulin, itu massanya tetap sama. Jadi massanya nggak berubah. Gitu ya. Keempat, ciri dari gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan itu adalah memiliki kecepatan yang tetap. Ya. Berikutnya, dua gaya berlawanan. Di sini kita gambar aja kali ya, biar lebih enak. Di sini ada dua gaya. Ada dua gaya berlawanan arah dengan masing-masing 80 Newton dan 20 Newton. Kita gambar aja, misalnya di sini ada benda, balok, misalnya meja, dengan ada dua gaya. Di sini 80 Newton dan 20 Newton. Berlawanan arah. Ya. Sehingga troli mendapatkan percepatan nyata A-nya itu di sini 3 meter per second kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah agar percepatan troli jadi 4 meter per second kuadrat, agar A yang keduanya jadi 4 meter per second kuadrat, harus diapakan trolinya, ya. Jadi di sini anggap ini misalnya trolinya, ya. Ini terjadi dua gaya, ada gaya gesek sama gaya dorongnya misalnya, maka kita harus tahu dulu massa si troli ini berapa, ya. Caranya kan A sama dengan sigma F dibagi M, ya. Maka kalau kita mau cari massanya saja, sigma F sama dengan dibagi A. Sigma F-nya berarti 80 kurang 20 dibagi A-nya 3. 60 bagi 3 sama dengan 20 kg. Jadi massanya awalnya itu 20 kg. Nah, sekarang kita mau agar percepatannya jadi 4 meter per second kuadrat. Maka kita cari sekarang massanya, ya. Di sini kita cari massanya, berarti massa yang kedua berarti ya sigma F dibagi sama A. Tetap resultannya sama, tadi 80 kurang 20, cuman kita mau pakai percepatan 4 di sini. Berarti di sini 60 dibagi 4 sama dengan 15 kg. Nah, kita lihat di sini. Awalnya 20, sekarang 15, berarti diapakan? 20 jadi 15, dikurang. Kurang 5 kg. Itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Kayak gitu ya. Berikutnya. Nomor 6. Oke. Seorang pesepak bola, Leroy Sané, ya, masih memperkuat Manchester City mampu berlari hingga 36 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh selama 10 detik. Nah, ini teman-teman banyak yang salah nih, karena di sini
36 km per jamnya nggak dirubah. Nah, pertama kita tulis dulu makanya. Ya. Ketahui di sini kecepatannya dia 36 km per jam. Ini teman-teman harus rubah dulu jadi meter per second. Nah, kalau dirubah jadi 10. Tahu ya caranya ya. Kemudian di sini waktunya adalah 10 detik. Pertanyaannya adalah tentukan jaraknya. Ya. Ditanyanya jarak. S-nya berapa? Kalau kita lihat dari V sama dengan S dibagi T, rumus utamanya. Kemudian kalau kita mencari S sama dengan V kali T. Maka V-nya itu adalah 10 dan time-nya 10 second. Jadi 100 meter. Ini banyak yang terjebak karena 36-nya nggak dirubah. Nah, kamu terjebak nggak? Oke, berikutnya. Ini tentang praktikum yang kemarin ya. Kesimpulan yang dapat dari praktikum ini adalah bahwa percepatan dipengaruhi oleh gaya dan juga massa ya. Semakin besar massanya, maka semakin kecil percepatannya. Semakin besar gayanya, semakin besar juga percepatannya. Oke. Nomor 8, pergerakan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat, merupakan ini gerak semu ya, gerakan yang seolah-olah bergerak padahal tidak. Kemudian yang di sini, 2 orang memindahkan sebuah sofa dengan arah seperti pada gambar. Ya. Nah ini kita tahu bahwa resultan gaya punya ketentuan. Ya kalau dia searah maka dia dijumlahkan. Coba kita lihat di sini arahnya sama-sama ke kanan. F1-nya 100, F2-nya 120. Udah ini mah tinggal dijumlah aja ya. Berarti 100 ditambah 120 sama dengan 220. Nggak usah dihitung. Oke. Tulisan. Oke ya. 220 jawabannya. Berikutnya, gerakan ketika atlet parasut melompat dari pesawat merupakan contoh gerak. Nah, parasut ya, ketika menggunakan parasut, gerakan si penerjun payung itu semakin melambat ya. Gunanya parasut untuk memperlambat gerakannya ya. Sehingga ini termasuk contoh dari gerak lurus berubah berat diperlambat. Kemudian jenis gerakan yang ditunjukkan pada permainan Angry Bird. Nah, permainan Angry Bird ya di sini lihat lintasannya ya gerak. Nah ini soal ini sedikit bermasalah nih. Ya, di sini ada 2 jawaban, ada parabola dan ada juga melingkar ya. Mohon maaf ini soalnya. Kedua jawabannya benar kok ya. Jadi membentuk lintasan yang melengkung atau parabola. Ya. Kemudian peristiwa ketika mobil direm. Nah, ini mesti diingat teman-teman nih. Peristiwa ketika mobil direm itu merupakan contoh dari kelembaman atau inersia yang merupakan contoh dari hukum Newton yang keberapa? Ke-1 ya, pertama. Jadi kalau yang pertama itu tentang kelembaman. Mobil direm, kita badan terdorong ke depan, atau mobil baru mulai bergerak, badan kita terdorong ke belakang. Ya. Gitu. Berikutnya, 3 gaya masing-masing bekerja pada gambar. Oke. Sini ada 3 gaya. F1 2 Newton, F2 1 Newton, dan F3 3 Newton. Kemudian dikerjakan pada massa yang 2 kilo. Besar percepatannya adalah pertama, kita harus mencari dulu resultan gayanya dulu. Di sini kita coba lihat yang arah ke kanan siapa aja? F1 ditambah F3 dikurang F2 gitu ya. F1-nya 2 ditambah F3-nya 3 dikurang F2-nya 2. F2-nya 1. Maaf. 5 kurang 1, 4. Maka percepatannya sigma F dibagi sama masanya. 4 dibagi masanya berapa di situ? 2. 2 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Berikutnya, perubahan kecepatan yang dialami oleh benda. Perubahan kecepatan adalah istilah dari percepatan. Kemudian perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir disebut dengan perpindahan. Sedangkan kalau jarak itu adalah semua lintasan yang dilewati. Nomor 16, sebuah benda dinyatakan bergerak menurut fisika dengan syarat. Syaratnya adalah berpindah posisi dan memiliki acuan. Ingat ada 2, posisi berubah dan punya acuan. Ya. Kemudian 17, nah ini seekor cheetah berlari dengan kecepatan 10 meter per second.
dengan mempercepat larinya 2 meter per second kuadrat, berapakah percepatannya setelah 5 detik? Ya, di sini kita tulis dulu yang diketahui adalah V awalnya 10 meter per second. Kemudian A-nya percepatannya 2 meter per second kuadrat dan waktunya adalah 5 detik. Maka percepatan yang ditanyanya V2-nya. Ini sama seperti contoh yang ada di lembar ujian. A V1 kurang V2 dibagi T. A-nya 2, 10 dikurang kita anggap F2-nya ini kembali ya, F2 kurang F1. Maka di sini X, kita misalkan gitu ya. Nah, misalnya di sini X dikurang 10 dibagi 5. Kalau seperti ini kali silang dulu ya. 2 kali 5, 2 kali 5 sama dengan X kurang 10. Ini 10 sama dengan X min 10. Maka X sama dengan 10 tambah 10, 20 meter per second. Jadi jawabannya adalah yang A. Begitu. Kemudian ada lagi nih, merubah satuan kecepatan. Seekor lumba-lumba dapat berenang hingga 54 km per jam. Berapakah kelajuannya? Nah, teman-teman harus ingat nih cara mengubahnya ya. Bahwa di sini 54 km per jam itu sama dengan 54 dikali dari kilometer jadiin meter, 1000 meter per 3600 detik ya. Kita coret ya, nanti dapatnya adalah 15 meter per second. Jadi jawabannya yang B. Berikutnya, oke. Berikutnya, seorang pembalap melaju dengan kelajuan 10 meter per second, kemudian ia mempercepat lajunya jadi 30 meter per second dalam selang waktu 4 detik. Ini percepatannya sama seperti tadi. Di sini A sama dengan V2 kurang V1 dibagi T. Mana yang V1? V1 kecepatan awalnya, V2 kecepatan akhirnya. Berarti mana awalnya? Di sini 30 dikurang 10 dibagi 4 ya. 20 bagi 4 sama dengan 5 meter per second kuadrat. Jawabnya yang Charlie. Terakhir di sini seorang pesepeda melaju dengan kecepatan 5 meter per second. Berapakah kelajuannya dalam kilometer per jam? Ya, di sini berarti 5 meter per second dirubah jadi kilometer per jam sama dengan 5 kali, ingat ya, dibalik aja 3600 per 1000. Nanti kita coret, maka dapat 18 km per jam. Cek. Oke, itu semua pembahasannya. Silakan dilihat lagi setelah ini. Kamu refleksi diri kamu, mana yang masih salah, mana yang masih belum menguasai gitu ya. Dan kalau kamu di bawah KKM silakan untuk mengerjakan remedial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.